kita lebih maksimalkan. Jadi kalau saya menggambarkan bulan Ramadan ini bulan panen. Kalau yang suka jaring, saya gambarnya begitu. Jaring ikan itu sekarang itu ikannya gampang banget. Dongece, kemerampul doang. Maka kalau kita hanya dengan tangan kosong dapatnya hanya sedikit. Maka monggo kita maksimalkan. Yang punya waktu luang banyak baca Al-Quran. Ini untuk motivasi. Saya alhamdulillah sudah ini mau yang khatam yang kedua sudah 12 juz lagi. Karena saya banyak punya waktu luang. Sehari saya 5 sampai 6 juz. Ya. Karena banyak waktu luang. Yang rezekinya banyakin sedekah. Masya Allah, ini banyak pengusaha di sini. Ya. Banyakin sedekah. Yang punya ilmu gunakan untuk mendapatkan pahala dengan sedekah ilmu dan lain sebagainya. Seandainya itu semuanya nggak punya, semuanya punya bibir, punya wajah, maka banyak-banyaklah tersenyum kepada saudara kita. Sesungguhnya seorang muslim ya yang wajahnya tersenyum ketika ketemu saudara muslim yang lain itu adalah sedekah. Kalau itu sudah nggak bisa, ya innalillahi. Ya. Jamaah rahimakumullah, masya Allah. Nikmat puasa ini dari sisi pahala dan sebagainya sudah banyak yang membahas. Saya sedikit karena saya sedikit bergelut di dalam kesehatan, maka sedikit kita mengupas tentang masalah kesehatan. Dan ini diakui oleh orang-orang yang non muslim sekalipun bahwa puasa mempunyai manfaat kesehatan yang sangat luar biasa dari sisi ilmiah. Yang pertama, ketika kita berpuasa sendiri, maka yang biasanya makan tidak makan, maka sekitar jam 9, kalau saya kemarin awal-awal itu perutnya ngintir-intir. Gimana nggih? Nagih niku. Jadi otak memerintahkan untuk cari makan karena biasanya ini lapar. Nah, kalau tidak ada, maka otak akan memerintahkan golek simpenan. Ya, golek simpenan. Maka tubuh mengolah cadangan makanan yang berupa lemak dan sebagainya itu untuk menjadi energi. Maka dengan berpuasa, ya, kalau simpenan-simpenan itu tidak dibongkar akan menjadi penyakit, kolesterol ini itu dan sebagainya. Maka dengan berpuasa, kalau dalam medis ada istilah puasa intermediate itu, kalau nggak salah itu. Puasanya agak lain ya, tidak karena untuk kesehatan itu salah satunya adalah seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW itu setiap bulan yang mesti berpuasa itu puasa Ayyamul Bid 3 hari. Seandainya kita bisa melakukan itu, maka insya Allah badan kita akan lebih sehat. Dalam hadis Nabi SAW ya, dalam riwayat At-Tirmizi insya Allah, sumu tasihu, walaupun secara sanad dhaif, tapi dari sisi makna ya ini memang bersesuaian dan bisa dipakai karena masalah muamalah ya, masalah keutamaan amal boleh digunakan. Para ulama seperti itu. Maka insya Allah kalau kita berpuasa akan lebih sehat. Dan kita lihat orang-orang dulu, orang-orang tua kita ketika banyak prihatin ya, ketika banyak prihatin dan sebagainya itu lebih sehat. Biasanya meriatini putra-putrane karena dengan berpuasa salah satunya doa menjadi mustajab ya. Maka anak-anaknya pada berhasil. Nah, sekarang kita udah punya anak dan ini kita muasani anak kita apa enggak? Puasa Senin Kemis, puasa macam-macam atau puasa mutlak. Ternyata ada puasa di luar Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud itu ada puasa mutlak. Puasa sunnah mutlak. Kapan? Nabi SAW suatu saat pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tanya, "Wahai Aisyah, ada makanan enggak pagi ini?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Kalau begitu aku puasa." Nah, ini malah ulama ada yang bilang bahwa ini bukan puasa Senin Kemis, kapan saja enggak ada makanan. Tapi kalau sekarang ketoir enggak mungkin di daerah napa mriki Bumen itu lumayan ono makanan itu. Itu kelihatannya jarang. Ya. Nah, ngono berarti rata poso. Mesti ada makanan. Kalau zaman dulu Nabi SAW biasa kadang enggak ada makanan. Ya, itu. Jamaah rahimakumullah. Dan dengan berpuasa ya,
Masya Allah, dengan orang yang berpuasa apabila kita puasanya benar, paling tidak puasa kita adalah kata Imam Ghazali paling tidak lah kita puasanya puasa orang khusus, ya. Saumul khusus, jangan saumul awam, ya. Puasanya orang awam itu puasanya anak-anak. Yang penting tidak makan, tidak minum, ya, dan lain sebagainya yang membatalkan puasa dalam pengertian fisik, tapi tetap nonton ini nonton itu gitu. Kalau puasanya orang-orang yang sudah seperti kita, insya Allah mudah-mudahan paling tidak secara batin pun kita berpuasa. Lebih-lebih mungkin kita juga yang lebih lagi khusus, ya, puasa yang, tapi saya sendiri belum bisa, ya. Saya masih bayangkan konek maghrib enaknya minum es, ya, minum es buah. Padahal ya itu masih berarti masih punya keinginan duniawi. Menurut Imam Ghazali kalau seperti ini masih puasanya tengah-tengah orang soleh. Jamaah rahimahumullah, baca Quran, tilawah, kita juga dituntut untuk pikiran kita selalu baik, masya Allah. Kita belajar menjadi penghuni surga, ya. Karena besok di surga itu tidak ada orang yang pikirannya jelek. Maka ibu-ibu dengar nggih? Ibu-ibu kalau besok di sana itu bapaknya ini punya selir tuh 71. Kinten-kinten cemburu mboten, Bu? Tenane, nang kene lagi arep ketoke ngomong wis awas lho, Pak. Betul. Ya. Alasan ibu pinter sama istri saya. Loh, besok kan di sana saya punya selir loh. Enggak apa-apa kalau di surga, tapi kalau di dunia satu aja lah. Itu betul. Ya. Besok bapak-bapak ini walaupun nun sewu di dunia kayak saya ngeyeyet, wah, besok di sana 72. Bahkan kalau yang di dunia punya 4, berarti berapa, Pak? Ayo, Pak monggo kalau mau 4, Pak. Jadi 76. Ya, itu seperti itu. Enggak ada rasa cemburu. Karena apa? Si istrinya itu menjadi ratunya bidadari. Kalau istrinya datang, jangan diremehkan loh, Pak. Walaupun nun sewu rada gosong sithik saiki. Sesuk neng kono, wah, itu jadi ratu, Pak. Nah, film film Cina atau apa yang mesti istrinya banyak, begitu ratunya datang itu, ya, itu selirnya minggir kabeh. Itu seperti itu. Tapi ya tadi kalau masuk surga bareng-bareng, ya, sama suaminya, makanya taat sama suami. Ya kalau enggak ya enggak jadi ratu, malah jadi langes gitu, ya. Jadi arang. Itu seperti itu. Nah, ketika berpuasa, masya Allah, ya, kita tidak punya rasa benci, ya, tidak punya rasa marah. Seharusnya begitu. Seharusnya sebenarnya di luar bulan puasa juga seperti itu, ya. Maka dikatakan ahbib habibaka haunan ayakuna bagidoka yauman ma wa abghid bagidoka haunan ayakuna habibaka yauman ma. Apabila kamu mencintai sesuatu kan berarti makhluk, ya. Apa saja, bisa istri, bisa ini, bisa itu, bukan Allah. Allah itu bukan sesuatu. Janganlah terlalu berlebihan, janganlah terlalu mencintai sampai mengatakan aku tidak bisa hidup tanpamu, sayangku, bel gitu. Kan begitu. Karena apa? Boleh jadi besok itu kamu benci sama dia. Dan sebaliknya, janganlah kamu terlalu membenci seseorang atau sesuatu, boleh jadi kamu besok cinta sama dia. Karena apa kata? Mau nih, wah geting banget, konco sekolah, wih surat kata yang tahu-tahu bareng, aduh, kok saya kita di bojone gitu. Gini apa nggih? Diwelehke karo Gusti Allah. Terus terang itu saya keweleh kalau dulu saya belum belajar begini. Suatu saat saya, yang sekarang jadi istri saya. Dulu teman sekretaris saya mau batin dulu. Batin. Bocah kok ngono kae yo. Lah malah sekarang jadi istrinya. Ternyata batin elek mau orang itu. Terus suatu saat saya punya punya kakak ipar, nun saya nggih. Itu giginya tebal artinya enggak rotong. Saya batin. Wah, giginya kok kayak gitu ya? Kelihatannya enggak. Apa yang terjadi? Anak saya yang barep giginya seperti itu. Sampai dokter gigi bingung noto itu. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata kita memang enggak boleh batin itu yang bagus. Tapi kadang-kadang susah. Ya, kadang-kadang susah itu manusia itu. Ya.
Gitu. Sayangnya ngomong mungkin apa batin, wong kok sugih banget ini, kok jarang kelakon ya. Wong kok ganteng banget ini ya. Itu ini gimana ini? Karena apa? Biasanya kalau kita batin jelek itu serius. Gini apa gini? Manggo perasaan betul, khusyuk. Coba kalau nesu itu loh, nesu ngunek-ngunek bong, ngunek anake dan sebagainya, itu nesu ngene-ngene marem kan, marem nggih, saking khusyuke. Maka ada kisah nggih, bapaknya, ibunya namanya Imam Sudes itu ya, ceritanya. Dulu itu anak Imam Sudes ya, Imam Sudes itu, Muhammad Sudes rahimahullah taala, itu ndregil banget. Suatu saat mau ada tamu, ibu wis masak, enak-enaknya apa? Karena dia ngambil pasirnya dikekek nggon panganan, diblokin, terus melayu. Itu ceritanya begitu. Ibune muni-muni, tapi ndongaknya nih muni-muni ini apik. Bocah pinter banget, sesuk dadi masjid apa? Imam Masjidil Haram ya. Itu seperti itu. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi nasu karena apa? Nasu itu nasunya itu khusyuk sehingga ya ketika kita khusyuk serius, hati-hati ketika kita ngomong jelek, maka ya bisa terjadi diaminkan. Ada orang kalau orang tua bilang ngomong ono setan lewat itu loh. Ya itu seperti itu. Maka Masya Allah, ketika kita di puasa ini ya, tidak punya pikiran jelek, kalau kita lihat apa namanya, bisa nggak? Tapi ya memang susah, tapi kita berusaha. Lihat orang miskin, kita mengatakan orang miskin dalam tanda petik, saya juga miskin. Ya mungkin kita menganggap dia di bawah kita. Maka ketika apa namanya, kita harus punya pikiran yang baik. Ya Allah, dia orang seperti itu. Ya, lebih baik daripada saya. Dia dosanya sedikit, hartanya sedikit. Maka besok ketika dia masuk surga, lebih dulu Nabi SAW mengatakan orang kaya dengan orang miskin itu KCE melebu surgane berapa tahun? 500 tahun. Oh, saya kira milih sing sugih apa sing miskin gitu. Jadi 500 tahun kok milih miskin ya ora gelem. Itulah manusia termasuk saya. Itu seperti itu. Ketika kita melihat orang kaya, ya mobilnya bagus ini, kita husnudzon sama dia. Ya Allah, Masya Allah. Ya, semoga Engkau selalu memberikan hidayah dan kemudahan sama dia untuk banyak beramal dengan hartanya. Dan Masya Allah dengan hartanya itu dia dapat pahala yang lebih banyak. Dan lain sebagainya. Lihat anak kecil, ya, lihat orang buta. Ya, gimana kalau kita lihat orang buta? Ya, Nabi SAW mengatakan seseorang muslim yang diambil penglihatannya oleh Allah SWT dan dia sabar, ikhlas, maka surga jaminannya. Nah kalau kita, urung karuan. Tapi kadang-kadang batinnya ya elek. Kadang mungkin malah ngeregoni dan lain sebagainya. Ya. Alhamdulillah setan memang ya kayak gitu, bising-bisingan kita. Maka monggo di bulan Ramadan ini dan juga dengan kita apa namanya tadi selalu berpikiran baik, maka otak kita akan memerintahkan untuk mengeluarkan hormon namanya hormon endorfin, ya hormon kebahagiaan dan mengeluarkan hormon juga namanya gamma globumin yang meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat, ya, lebih sehat, lebih panjang umur dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap bisa ngomong anak cucu. Walaupun yang namanya umur itu, tapi memang saya sendiri sekarang sudah hampir 60 tahun, ya, sudah hampir 60 tahun. Ternyata sudah mulai berumah dan sebagainya. Ya sebagai manusia, waduh aku kok wis tua ya ternyata. Padahal ya kita padahal amal lagi sithik, ya. Biar caranya tetap sehat. Kenapa nggih? Ada yang pengen cepat tua dan cepat non sewu meninggal? Kalau ditarik nggak ada toh? Nggak ada, isi menungso. Ya, isi menungso itu begitu, termasuk saya, ya, termasuk saya. Dan itu dibolehkan oleh Islam, kita berusaha untuk tetap sehat, kuat dan sebagainya. Maka monggo, jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semakin lama semakin khusyuk, semakin bagus dari sisi fisik, mental dan sebagainya, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia berupa sehat, selamat dan sebagainya, apalagi insya Allah di akhirat kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan yang dikatakan ketika kita berpuasa, kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala besok silakan masuk surga dari pintu manapun, ya. Kan begitu. Silakan khusus untuk orang yang berpuasa. Dipersilakan milih masuk surga dari pintu manapun, termasuk mudah-mudahan kita semuanya, ya, jamaah Masjid Mujahidin akan berombong-rombongan masuk surga, dikatakan selamat sejahtera bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan semangat bagi saya sendiri dan juga kepada jamaah, dan juga kita bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Bila ada yang tidak berkenan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.